Baik, seperti biasa, kita akan mulai dengan kita membacanya terlebih dahulu, tahsinnya terlebih dahulu, bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Bisa diperhatikan dan diikuti setelah saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم insan dan mati ketemu sin ikhfa ya, ditahan dua harakat dengunnya. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Hati-hati jangan terbawa dengan ayat sebelumnya summa pendek ya, bukan summa rodad, summa rodad, summa rodad, summa rodad, jangan kebawa panjang semua. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, bareng-bareng dari ta'awud 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Hafal semua ya surat At-Tin. Biasanya surat favorit ini kalau lagi witir biasanya ya. Surat At-Tin sepakat para ulama merupakan surat Makkiyah. Mengapa demikian? Terdapat salah satu sumpah Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal baladil
semua ulama sepakat yang disebut sebagai Al-Baladul Aminu adalah Makkah Mukarramah. Berarti demi bumi yang aman ini, demi negeri yang aman yaitu Makkah Mukarramah. Maka surat ini memang merupakan surat Makkiyah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam surat ini terdapat 4 sumpah Allah dalam 3 ayat pertama. Yang pertama wattini, yang kedua wazaituni, yang ketiga waturi sinin, yang keempat wahadzal baladil amin. Jadi ada berapa? Yang pertama apa? Tin. Yang kedua zaitun. Yang ketiga tur sinin. Yang keempat baladul amin. Mari kita bahas satu persatu. Wattini, apa yang dimaksud dengan wattini? Demi tin. Nah, sebagian ulama menyatakan wattini demi buah tin. Namun pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa at-tin merupakan salah satu nama masjid di daerah Damaskus, Syria atau negeri Syam. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tin itu merupakan nama masjid di puncak Gunung Judi. Tahu Bukit Judi? Wastawa 'alal Judi, yaitu tempat terdamparnya berhentinya perahu Nabi Nuh. Ada juga yang berpendapat demi gunung yang penuh dengan pohon buah tin. Ketika dikaitkan dengan Bukit Tin atau dikaitkan dengan suatu tempat masjid dan bernama Tin di daerah Damaskus, ada yang mengatakan masjid Tin yang merupakan bukit di mana kapal Nabi Nuh terdampar, bahkan Nabi Nuh terdampar di situ, maka berkaitan dengan tempat, bukan cuma berkaitan dengan buah. Jadi ada 2 pendapat ya. Yang pertama tentang buah tin, yang kedua tentang apa? Tempat. Entah itu masjidnya, entah itu puncak bukit judinya, gitu ya. Jadi tentang tempat. Dan memang kenapa disebutkan tin? Karena salah satu buah surga adalah buah tin. Yang pertama buat tin. Jadi ada yang mengatakan buah tin, ada yang mengatakan tempat bernama tin atau tempat tumbuh suburnya buah tin. Wazaitun, para ulama berpendapat demi buah zaitun. Jadi berdasarkan sesuai dengan yang disebutkan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa wazaitun itu merupakan menunjukkan letak di mana buah zaitun terbaik tumbuh subur, yaitu di mana? Baitul Maqdis. Jadi di Baitul Maqdis itu tempat zaitun yang sangat baik sekali, kualitas paling baik zaitunnya di sana. Dan ketika ingin merujuk kepada tempat, maka Baitul Maqdis sebagaimana kita ketahui merupakan tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang pertama mengenai Nabi Nuh, ya, Tin, di mana tempat terdamparnya bahkan Nabi Nuh. Yang kedua, Baitul Maqdis ini berkaitan dengan tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Sumpah yang ketiga, wa turi sinin. Kalau bahasa kita demi bukit Tur Sina, atau kalau dalam peta disebut Bukit Sinai. Bukit Sinai ini di mana? Tur Sinai ini di mana? Sekarang ada di perbatasan antara Mesir dan Palestina. Saya bilangnya Palestina bukan Israel ya. Perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Kalau sekarang sih masuk wilayah Mesir. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti di peta, Mesir itu kan seperti kotak ya. Kemudian ada yang seperti palung segitiganya itu. Nah disitulah namanya Sinai, kawasan Sinai. Di situ ada sebuah bukit yang disebut Bukit Tur Sina. Di mana di bukit inilah Nabi Musa alaihissalam
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahanus selama 30 hari, wa atammaha asyra, ditambah 10 hari menjadi 40 hari untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisahnya ya, Nabi Musa ketika 40 hari meninggalkan kaumnya, kaumnya mencari Tuhan yang baru. Akhirnya mereka berembuk dan Samiri mengatakan, udah kita bikin aja Tuhan yang baru, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Akhirnya mereka mengumpulkan perhiasan, dibuatlah oleh Samiri patung anak lembu, anak sapi. Pedet ya? Pedet. Nah, memang bentuknya seperti anak sapi, bisa dilihat, bisa disentuh, dan bisa didengar. Kenapa bisa didengar? Dibuat sedemikian rupa sehingga ada rongga di mulut atau hidungnya, sehingga ketika tertiup angin akan bunyi seperti bunyi anak sapi. Jadi ketiup angin, mo. Kalau lagi anginnya, mo. Jadi kayak apa ya? Kayak peluit gitu ya? Kayak apa istilahnya? Kayak keseluruhan gitu. Sawangan. Jadi ketika tertiup angin bunyi, ketika anginnya keluar bunyi. Nah, yang repot sekarang banyak generasi anak muda, generasi anak sapi. Nah, ayo ngaji, mo. Ya. Nah, bantu orang tua, mo. Repot. Ini namanya generasi anak sapi. Nek anaknya sapi berarti ibu bapak ya enggak. Jadi tadi pertama tentang Nabi Nuh ya, Watini. Zaitun ini tentang siapa? Nabi Isa. Wa di sini tentang Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang mulia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah di Mekah, di atas fondasi yang dibangun oleh Nabi Adam. Dan di Mekah inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ada juga Nabi Ismail ya. Jadi kalau kita pilih dari 4 sumpah ini, para ulama mengatakan 4 sumpah dalam 3 ayat ini berbicara mengenai nabi-nabi ulul azmi. Nabi-nabi ulul azmi. Siapa nabi-nabi ulul azmi? Dari kata-kata ulul azm, yang memiliki semangat, yang mempunyai tekad, yang mempunyai apa ya kalau bahasa kita, mempunyai kesabaran yang sangat ekstra. Dulu pernah kita sampaikan bahwa Allah mengutus nabi dan rasul dengan sangat banyak. Dalam sebuah riwayat Rasul bersabda bahwa jumlah nabi itu, masih ingat berapa? Mi'atun arba'ah wa ishrina alfan, 124.000 nabi. Banyak banget. Ini kalau laki-laki semua, kalau dikumpulkan di GBK nggak cukup ini GBK-nya ya. Saking banyaknya. Nggak ada perempuannya. Karena memang syarat dari bidan rasul diantaranya laki-laki. Ya, perempuan jangan diri ya. Jadi 124.000 itu yang jadi rasulnya 313. Yang Allah pilihkan jadi rasul 313. Nah, yang wajib kita ketahui, yang paling mulai di antara mereka ada 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul apa enggak ada? Jangan 25, jangan 313 ya. 25 aja dulu. Apa enggak? Coba. Nabi ke-7 siapa? Ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, yang ke-18 siapa? 18 siapa? Ada Fitri. Wes angel. Nyanyi dulu. Dari 25 nabi dan rasul itu, Allah pilihkan 5 nabi dan rasul yang paling utama,
yang mempunyai kesabaran, perjuangan, semuanya mulia ya. Tapi ini Nabi yang lebih lagi. Sabarnya, semangatnya, perjuangannya, pengorbanannya, yang disebut ulul azmi, yang disingkat sebagai mimim, minim, terserah lah ya. Mimim boleh, mimim oke, mimim ya silakan. Yang penting I-nya 2, M-nya 2, M-nya 1. Ya, I-nya 2, M-nya 2, N-nya 1. I yang pertama siapa? Ibrahim. I yang kedua Isa. M yang pertama Musa. M yang kedua Muhammad. N-nya 1 siapa? Nuh. Nah, ini 5 nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Disebut semua dalam surat At-Tin ini, dalam sumpahnya. Wattini, Nabi Nuh kaitannya. Wazaituni, Nabi Isa dilahirkan di Baitul Maqdis. Wa Turi Sinin, Nabi Musa di Tur Sina. Hadzal Baladil Amin, ada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengatakan bahwa surat At-Tin ini mengingatkan kepada kita tentang perjuangan nabi-nabi ulul azmi. Wa hadzal baladil amin. Setelah mengingatkan tentang betapa banyak nikmat yang Allah berikan, termasuk diantaranya diutusnya para nabi dan rasul, Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberikan kenikmatan tentang diciptakannya manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik rupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Apa yang dimaksud dengan sebaik-baik bentuk? Allah menciptakan manusia dalam keadaan sangat luar biasa. Seluruh persendiannya lengkap. Seluruh yang diciptakan berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Ada berapa persendian dalam tubuh manusia? 360. Dan ini sudah Rasul sampaikan jauh-jauh hari sebelum ilmu kedokteran menemukan bahwa betul dalam diri manusia ada 360 persendian. Dan setiap persendian tersebut berhak atas sedekah. Apa sedekahnya? Nah, kalau mau mengcover seluruhnya, maka sedekah dengan salat duha. Dan memang Allah ciptakan setiap anggota tubuh kita itu luar biasa, berfungsi dan bermanfaat dengan bentuk yang juga luar biasa. Contoh, mohon maaf ya, mata. Mata kita ada di depan apa di belakang? Di depan. Bayangkan kalau matanya di belakang. Jalannya maju apa mundur? Mata kita Allah lindungi dengan yang namanya kelopak mata, yang bisa berkedip secara otomatis. Mau otomatis, mau disengaja pun bisa. Tapi secara otomatis untuk melindungi mata kita supaya tidak kering. Maka ketika berkedip itu akan melumasi dengan air mata itu ya. Jadi tidak kering. Dan kecepatan kedipnya kalau tidak salah itu 1/10 detik. Jadi 1 detik sebenarnya bisa kedip sampai 10 kali. Gitu aja ya. Makanya ketika misalkan lagi jalan tiba-tiba ada serangga mau nyerang mata kita, kita otomatis ngedip. Kecuali serangganya cepat ya, mungkin pakai motornya Rossi jadi mungkin kecepatan gitu. Ya otomatis ngedip, gitu ya. Kemudian juga untuk membersihkan kotoran-kotoran atau debu-debu yang nempel di mata. Atau misalkan alis, ini fungsinya luar biasa. Apa fungsinya? Selain memperindah wajah, juga untuk menahan air, terutama air keringat. Karena air keringat itu sifatnya itu kayak asam ya, dan itu ketika kena mata itu perihnya luar biasa. Nah, perihnya luar biasa. Makanya mohon maaf kalau punya alis jangan dikerok. Diganti pensil. Karena ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidung deh, hidung. Coba. Mohon maaf, hidung kita ada berapa? 2 lubangnya, ya. Lubangnya ngadep ke atas apa ngadep ke bawah? Alhamdulillah ke bawah. Bayangkan kalau ngadepnya ke atas. Ini kalau hujan kita sibuk mayungin hidung doang nih. Jadi corong nantinya ya. Nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas bahkan sulit. Makanya alhamdulillah hidung
lubangnya ke bawah. Terlepas dari bentuk hidungnya, ada yang mancung, ada yang agak mancung, ada yang sangat sulit dibilang mancung, ada yang mancungnya ke dalam kan gitu. Tapi tetap lubangnya itu ke bawah. Dan dalam lubang hidung itu ada bulu-bulunya yang disebut bulu hidung ini ya. Itu ada fungsinya, jangan salah. Fungsinya adalah untuk menyaring udara atau debu-debu. Makanya mohon maaf kalau misalkan kita itu pilek atau meler dan mengering, itu ada upilnya. Upilnya warna apa? Kuning, coklat, Hitam, coklat. Saya tanya, apa ingusnya warna coklat? Ada yang ingusnya warna hitam? Melernya hitam gitu, ada? Ingus tuh bening, kalau enggak ya mungkin kuning ke hijau-hijauan. Tapi ketika ngupil, Kasihnya makan, saat kasihnya makan. nggak apa udah kebal. Iya, lagi makan. Mohon maaf ya, ngupil itu penikmatannya hakiki loh, beneran. Karena kalau ngupil itu bikin ketagihan ya. Kalau keluar upil, itu kan warnanya jadi hitam Waduh, ya. atau coklat tuh. Gitu ya. Apalagi diputar-putar nyoy-nyoy. Kenapa bisa jadi warna seperti itu? Karena bercampur dengan debu kotoran yang tersarung oleh bulu hidung. Itu nikmat Allah. rambut hidung. Jadi ingus juga membersihkan debu ya tadi. Ya, ingat juga membersihkan debu, gitu ya. Nempel. Yang nempel. Makanya kalau pas lagi wudhu kita dianjurkan untuk menghirup air istinsyaq wa istinsak itu, jadi biar bersih sebenarnya. Itu nikmat dari Allah, belum nikmat-nikmat yang lain. Jantung kita nggak pernah capek untuk berdetak. Ada yang misalkan jantung protes istirahat dulu deh semenit aja misalkan berdetaknya, mati dia. Paru-paru senantiasa kembang kempis dengan elastis dari tulang rusuknya. Bayangkan, aduh, ini paru-paru capek kembang kempis udah istirahat bentar aja, udah stakmat kita ini. Koma, bahkan mungkin tulang rusuk, tulang loh, tapi elastis. Bayangkan, ada elastisnya. Suatu ketika tulangnya nggak pengen elastis, pengen keras, susah kita nafas, tertekan susah. Makanya semua Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Itu harus kita syukuri. Wabi ayyi ala'i Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus kalau nggak mau bersyukur gimana? Lihat ayat selanjutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Asfala safilin lagi. Apa yang dimaksud dengan tempat yang terendah? Ulama menyatakan yang pertama, yang dimaksud dengan asfala safilin adalah kondisi atau keadaan. Manusia mungkin lagi di puncak-puncaknya nih. Manusia puncak kemewahannya, puncak kayanya, puncak kesehatan dan lain-lain. Tapi kalau dia nggak bersyukur, Allah ambil itu semua, dia akan dijatuhkan dalam keadaan yang rendah. Dibikin sakit, terpuruk, dibikin miskin, dibikin sengsara. Asfala safilin, kondisi. Atau ada ulama yang berpendapat yang dimaksud dengan asfala safilin itu memang tempat. Dan serendah-rendahnya tempat yang paling dasar, yang paling bawah adalah neraka. Kenapa neraka? Karena gini kata Rasul, pintu neraka itu terbukanya ke bawah. Kalau kita kan pintu terbuka ke samping, ke depan, ke belakang kan gitu ya. Ditarik, didorong, digeser, ditendang, gitu. Kalau pintu neraka itu terbukanya kemana? Ke bawah. Jadi kalau orang masuk neraka jatuh, dan memang disebut jurang neraka. Kenapa disebut jurang? Karena dalam. Ya, satu tingkat saja itu jarak tingkat atas ke tingkat bawah itu 70 tahun jatuhnya. Jadi kalau kita jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 jatuh mungkin cuma 2 detik. Prak. Ini 70 tahun, bagaimana jauhnya, bagaimana dalamnya. Dan semakin ke bawah itu semakin mengerikan siksaannya. Kita bahas kemarin ada berapa tingkatan neraka? Sekitar 7 tingkatan neraka itu ya. Setiap tingkatan bukan 2 kali lipatnya, 70 kali lipatnya. Jadi kalau tingkatan ketiga itu bukan 7 kali 2, 70 kali 70. Kan ngeri itu. Dan kemarin ketika kita bahas surat Al-Bayyinah, ada yang disebut sebagai syarrul bariyah. Selain manusia itu bisa jadi khairul bariyah, bisa jadi syarrul bariyah. Seburuk-buruk ciptaan. Ingat loh, Allah itu nggak cuma menciptakan manusia. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan setan, tumbuhan dan segala macamnya. Tapi ketika manusia tidak beriman,
asfala safilin. Bahkan disebut sebagai syarrul bariyah. Lebih buruk dari apapun, termasuk lebih buruk daripada iblis. Lebih buruk daripada iblis. Iya, iblis itu ketika disiksa itu di pertengahan neraka, di tingkat pertengahan. Manusia itu ada yang nyampe di dasar neraka. Itu manusia, keraknya. Maka manusia bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih hina daripada iblis sekalipun. Bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Lebih hina lagi, lebih sesat. Jadi kalau nggak bersyukur, nanti akan dikembalikan ke tempat yang terendah, serendah-rendahnya. Siapa yang akan selamat? Siapa yang akan terhindar dari keadaan yang rendah maupun tempat yang mengerikan tersebut? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini persis seperti yang kita bahas dalam surat Al-Asr dulu ya, bahwa nggak cukupnya sekedar iman saja, tapi iman itu butuh pembuktian. Pembuktian itu apa? Ya amal saleh. Iman itu kerjaan hati, dan yang namanya hati nggak bisa dilihat, nggak bisa diketahui. Yang tahu cuma Dia dan Allah Subhanahu Wa Taala serta malaikat yang mencatat. Butuh pembuktian dari iman tersebut. Karena iman itu hanya bisa dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatannya seperti apa dari keimanan tersebut? Bagi orang-orang yang beriman beramal soleh, Allah janjikan apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Nah, sekarang apa maksud pahala yang tidak terputus? Pendapat pertama, yang dimaksud dengan pahala yang tidak terputus adalah hasil dari pahala tersebut, yaitu kenikmatan yang tidak terputus. Di mana kenikmatan yang tidak terputus? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini maksud kenikmatan apa? Pahala yang tidak terputus adalah hasilnya nanti. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak terputus, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang betul, orang yang beriman dan beramal saleh jaminannya surga. Atau pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan falahum ajrun ghairu mamnun adalah pahala yang memang tidak terputus. Kapan ini terjadi? Nah, kapan ini terjadi? Ini dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa terbiasa melaksanakan amal saleh ketika sehatnya, ketika kuatnya, ketika lapangnya, ketika mudanya. Kemudian suatu ketika ia tidak sanggup melaksanakan amal saleh tersebut karena keadaan, mungkin sakit, mungkin sudah sepuh, mungkin juga karena dia berhalangan dan seterusnya, maka Allah tetap catat baginya pahala sempurna, seolah-olah ia melaksanakan amal tersebut karena kebiasaan baiknya. Jadi kalau kita lagi sehat nih, kalau kita lagi kuat, masih muda, masih kokoh, kita banyak beramal sholih. Suatu ketika kita sakit, kita sempit, nggak bisa melakukan atau mungkin sudah sepuh, maka setiap hari kita seperti melaksanakan rutinitas amal harian kita, seperti ketika kita sedang sehat. Itu yang dimaksud dengan falahum ajrun ghairu mamnun. Catatannya apa? Syaratnya apa? Ya rajin dari sekarang, sehingga ketika nanti kita udah gak sempat, ada yang diteruskan pahalanya karena kebiasaan amal soleh kita. Lah kalau sekarang gak beramal soleh, terus nanti gak sempat amal soleh, apa yang mau diteruskan? Apa yang mau dicatat? Apa yang mau yang tidak terputusnya itu apa gitu? Yang namanya tidak terputus ada dulu, baru kemudian nyambung. Nah ini gak ada apa-apa. Nyambungnya gimana? Makanya mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung sempat, yuk perbanyak amal soleh. Suatu ketika nggak bisa melaksanakan, tetap dapat pahala. Contoh, mohon maaf ya, seperti ibu-ibu nih yang terbiasa tilawah mungkin satu hari satu juz, satu hari satu halaman, satu hari berapa surat misalkan gitu. Ketika misalkan datang bulan nggak bisa tilawah misalkan, atau ketika sakit nggak bisa tilawah misalkan, itu tetap dapat pahala tilawahnya.
nggak bisa sholat misalkan, tetap dapat pahala sholatnya. Nggak bisa puasa, tetap dapat pahala puasanya walaupun nggak puasa. Umroh. Umroh, ya kalau biasa umroh sih umroh aja dulu. Makanya saya doakan ya, semua yang di sini cepat-cepat umroh ke tanah suci. Amin. Ya. Ini ngomong-ngomong umroh nih tambah lama tambah mahal nih. Kalau ada uang mendingan segera aja deh. Mudah-mudahan tambah kaya. Karena umroh itu setahu saya paling murah ya di Jogja saja, yang banyak level umrohnya itu paling murah itu 30 juta. Itu paling murah. Itu pun dengan fasilitas yang ala qadrihi, Ala kadarnya. ala kadarnya. Kalau yang reguler sekitar 35-an kayaknya. Itu umroh. Ya kalau haji lebih lama lagi. Ini umroh. Ya kalau ada kesempatan untuk umroh segera umroh. Ada yang nanya, Ustaz, umroh dulu apa nabung buat haji dulu? Nah ya, ini nabung buat haji dulu atau punya uang umroh dulu? Umroh dulu. Kalau saya sih umroh dulu. Umroh dulu. Kalau nanti hajinya gimana? Pas umroh minta sama Allah di multazam, minta sama Allah di Nabung lagi. apa namanya? Rodotul apa Jannah. Raudhah. Raudhah. Nah, Raudhah Jannah. Di Raudhah. Minta di hadapan Ka'bah, minta sama Allah supaya bisa haji segera. Gitu loh. Kan nggak ada yang tahu. Mungkin secara finansial kita nggak sanggup, tapi Allah mampukan lewat jalan yang lain bisa jadi. Di umroh dihajikan orang. Bisa jadi, makanya kalau saya sih mendingan umroh dulu. Baik, kita lanjutkan sejenak ya. Ayat ke-7 dan ayat ke-8. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan engkau mendustakan ba'du biddin, pembalasan sesudahnya. Maksudnya apa? Apa yang menyebabkan engkau mendustakan ad-din? Ad-din itu maknanya dua. Yang pertama bisa agama, yang kedua bisa hari pembalasan. Maliki yaumiddin berarti hari pembalasan. Dengan berbagai macam tanda-tanda yang Allah berikan, dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah hadiahkan kepada kita, apa sih yang menyebabkan kita itu mengingkari adanya Allah? Apa sih yang menyebabkan kita itu mengingkari adanya akhirat? Apa sih yang menyebabkan kita itu mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau bahasa kita, pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk, kalau bahasa kita apa ya? Mempertanyakan dalam diri kita, emang masih ada hal yang buat kamu ragu tentang Allah? Membuat engkau ragu tentang hari pembalasan, membuat engkau ragu tentang nikmat yang Allah berikan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa masih mendustakan, kan tidak? Dengan hari pembalasan. Kenapa masih mendustakan agama? Kenapa masih tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukanlah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Artinya apa? Allah itu akan memberikan balasan sesuai dengan amalan manusia. Dan itu bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Dan barang siapa berbuat keburukan, maka Allah akan memberikan keburukan tersebut. Dalam agama kita tidak mengenal yang namanya karma. Pernah dengar karma ya? Hukum karma. Karma, hukum karma atau apa? Tapi kita mengenalnya al-jaza' min jinsil amal. Apa itu al-jaza' min jinsil amal? Balasan sesuai amalannya, sesuai perbuatan. Kalau dia berbuat buruk kepada orang lain, maka Allah akan memberikan keburukan kepadanya lewat orang lain. Jadi kalau bahasa kita itu setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka berbuatlah baik terlebih dahulu. Bahasanya apa? Laksanakan dulu, baru kemudian minta. Jangan nuntut duluan. Kan hadisnya apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Berarti apa? Menyayangi dulu, baru disayangi. Jangan sayangi aku dulu dong, baru aku menyayangimu. Enggak. Kita berikan dulu. Ya? Kita berikan dulu. Kalau pengen disenyumi, coba senyum dulu. Jangan nunggu senyum orang lain. Kalau kita senyum, insya Allah orang itu senyum. Apalagi senyum sendiri, nggak jelas, bahaya kan kita. Makanya dalam Islam kita itu diajarkan untuk memberikan terlebih dahulu.
Dalam doa pun seperti itu. Kalau bisa jangan nazar. Memang nazar itu boleh, walaupun sebagian ulama mengatakan nazar itu makruh. Kalau nador boleh. Kalau bisa, mendingan kita bertawasul. Ya. Kalau nazar kan, kalau saya lulus ujian maka saya akan puasa, Saya akan menyembelih kambing. gitu ya. Berarti kalau nggak lulus ujian saya nggak puasa. Kenapa nggak dibalik puasa dulu baru minta? Ya Allah, dengan puasa saya ini mudahkan ujian saya. Lebih baik seperti itu. Iya. Itu lebih baik. Tawasul. Ini lebih baik bertawasul daripada nazar. Walaupun nazar diperbolehkan dan ketika sudah terjadi nazar wajib dilaksanakan. Maka inilah yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang sangat banyak dan sudah sepatutnya kita syukuri kenikmatan tersebut. Pergunakan dengan sebaik-baiknya, pergunakan untuk membantu orang lain, pergunakan dalam ketaatan dan dalam ketakwaan kepadanya. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya. Pertemuan terakhir yang harusnya pertemuan terakhir buka puasa bersama yang terakhir itu saya tidak bisa hadir karena memang mendapatkan informasi dadakan. Jadi lagi kontrol istri kehamilan, ternyata sama dokter diharuskan untuk sesar pada hari itu juga. Jadi kita kelabakan belum siap apa-apa gitu. Dan itu pas hari Selasanya. Pada Selasa sementara ngisi di sini, makanya saya buru-buru sampaikan untuk cari penggantinya. Alhamdulillah ada kan? Moga. Tadi bahas tentang amal ibadah kebaikan akan dibalas sesuai dengan baik atau buruknya. Bagaimana dengan akhlakul karimah tadi? Akhlakul karimah kebaikan bukan? Nah, kebaikan, maka akhlakul karimah pun akan dibalas dengan kebaikan. Bisa dengan akhlakul karimah dari orang lain yang baik sama kita juga. Paling minimalnya pahala Allah yang sangat besar yang Allah simpan nanti di akhirat. Mungkin kita berbuat baik tidak dibalas langsung oleh orang lain di dunia, tapi Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan berlipat ganda di akhirat. Jadi innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Amal seorang mukmin itu nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita apa? Nggak ada yang percuma dari seorang mukmin ketika beramal saleh. Ada lagi? Halo? Cukup? Oke, kalau cukup ya kita nggak perlama ya. Makin malam semakin ngantuk. Baik, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pertemuan kali ini. Insyaallah kita bertemu di pekan selanjutnya ya. Mungkin sebagian yang lain belum tahu infonya tentang kajian perdana ini. Tadi juga ada WhatsApp yang sempat tanya udah mulai belum, saya lupa ngasih info gitu. Ya, insyaallah nanti kita infokan kembali. Insyaallah pekan depan kita lanjut kembali ya. Oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.